Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyiduna wa nabiyuna wa qudwatuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah wal inayah wal riayah bagi kita semuanya, sehingga kita merasakan kenyamanan dan ketenangan dan kecukupan dalam menjalankan kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari selama kita masih hidup. Dan tidak kita rasakan kekurangan sedikit pun dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-Nya telah disediakan dan diberikan kepada hamba-Nya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta tidak pernah meminta balasan dari kita, dari seorang hamba, akan tapi adalah yang diminta kepada kita agar kita mempersembahkan ubudiyah kita, ketaatan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur, dengan rasa ketakwaan, dengan rasa kepatuhan dan ketaatan kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba Allah yang bersyukur dan selalu meningkatkan ketakwaan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah lewat satu hari, semua daerah yang ada di negara kita yang tercinta Republik Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang penuh bersejarah tanggal 17 Agustus 1945 yang kemarin kita laksanakan dan kita peringati, yaitu tahun yang ke-78. Oleh karena itu, momen ini adalah momen peringatan kemerdekaan ini adalah hendaknya kita jadikan sebagai sarana introspeksi kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, sebagai rakyat, sebagai penduduk, sebagai kita masyarakat Indonesia tentunya yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemerdekaan yang telah diraih, yang sudah ada di negara kita yang tercinta ini, tidak terlepas dari jasa perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita, dari pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari ulama-ulama yang ada di negara kita. Mereka
memperjuangkan kemerdekaan tersebut dengan penuh kegigihan, dengan penuh pengorbanan, baik itu harta, jiwa, perasaan, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka mati syahid insya-Allah. Allahumma amin. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus, bangsa kita yang tercinta, negara kita yang tercinta ini, kalaulah dulu pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin kita yang mereka gigih, mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah segar mereka, dengan harta mereka, bahkan mereka banyak yang meninggal dunia, maka kita tidak salah kalau kita meneruskan cita-cita mereka, meneruskan perjuangan-perjuangan mereka untuk masa depan negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia ini. Di samping itu juga bahwa negara Republik Indonesia ini dalam meraih kemerdekaannya itu adalah tidak terlepas dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk akal dan tidak masuk logika bahwa bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata yang canggih kalaulah tidak dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dikatakan dengan rahman Allah, berkat rahman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimakumullah, cita-cita dan semangat dari perjuang, dari pembuka, dari ulama-ulama dan tokoh-tokoh kita dahulu ini harus kita selalu semaikan di dalam pribadi kita masing-masing. Kita hanya mempertahankan kemerdekaan ini, kita hanya meneruskan cita-cita bangsa ini, kita hanya mewariskan kepada generasi-generasi muda agar negara kita tetap kokoh, tetap merdeka dan tetap jaya untuk di masa yang akan datang insya-Allah. Yang kedua adalah yang terkait dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setiap perjuangan yang ada tentunya tidak terlepas dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu umat yang beragama, kita orang yang beriman, tentunya tidak ada kekuatan selain kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada kemenangan kecuali kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mari kita tingkatkan semangat keimanan kita, semangat kesyukuran kita, agar mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tetap ada, tetap ada dan tetap dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau kana ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya, baik itu rahmat bumi dan langit. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut dicabut oleh kami, cabut dari mereka dikarenakan amal perbuatan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Maka tidak ada kata lain kalau kita ingin hidup tentram, sejahtera, negara kita terjaga, maka tidak ada kata lain kecuali kita meningkatkan
rasa keimanan kita, rasa ketakwaan kita, rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan menjaga kemerdekaan dan keutuhan negara Republik Indonesia kita yang tercinta. Yang kedua adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terutama kita selaku umat Islam, umat yang terbesar, yang katanya sekarang 85% dari penduduk, dari masyarakat orang yang ada di Indonesia. Peran umat Islam adalah sangat menentukan dalam mempertahankan bangsa, kekuatan dan persatuan, keutuhan negara Republik Indonesia ini. Bahwa kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu berpecah belah. Perbedaan yang ada di tengah masyarakat kita itu tidak lebih daripada furu'iyah. Tidak lebih dari cabang-cabang dari hukum-hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi kalau kita melihat usul dari agama kita, tidak ada yang berbeda sedikit pun, terutama masalah akidah. Semua kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu organisasi NU atau Muhammadiyah dan lain sebagainya, kita semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi perbedaan-perbedaan itu hanya ada di furuk dari hukum tersebut. Apa itu masalah kunut, tahlil dan lain sebagainya. Ini adalah tidaklah membuat kita berpecah. Ini tidaklah membuat kita berselisih paham yang berkepanjangan atau membenci saudara kita. Namun ini adalah sebagaimana yang dikatakan para ulama, ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan para ulama itu adalah rahmat, yaitu bagaimana kita memudahkan menjalankan syariat Islam ini. Mungkin suatu hukum bisa berlaku dan efektif di Indonesia atau di Asia. Belum tahu hukum tersebut, hukum fikih tersebut berlaku di Timur Tengah. Oleh karena itu Imam Syafi'i ada yang dinamakan qaulul jadid, qaulul qadim. Ada yang pendapat lama atau pendapat yang baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah momen yang ketiga dalam peringatan kemerdekaan yang harus kita perhatikan adalah kita berkewajiban memilih pemimpin terbaik buat masa depan bangsa dan negara kita ini. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin. Mari kita pilih pemimpin-pemimpin yang baik, yang mencintai rakyatnya, yang mencintai negaranya, yang mencintai, yang menjaga kedaulatan kenegaraan kita. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam juga memilih pemimpin adalah suatu kewajiban yang harus kita perhatikan. Karena Nabi kita mengatakan, man sanna bisunnatin hasanatin falahu ajruhu wa ajru man amala bih. Siapa yang menciptakan suatu sunnah, suatu keputusan yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amala bih. Apabila dia menciptakan, mengikuti sunnah, kebiasaan yang jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan atau dosa yang ia lakukan dan orang seperti orang yang melakukannya. Memilih pemimpin di dalam Islam tidaklah sederhana. Adalah suatu kewajiban, bukan hanya terkait dengan permasalahan dunia, akan tapi itu juga terkait dengan masalah akhirat. Baik dan buruknya pemimpin itu akan menjadi cerminan masa depan negara kita, menjadi tolak ukur bagaimana negara kita akan bisa maju
akan bisa bersatu, akan bisa kokoh, akan terjadi keadilan yang merata. Semuanya adalah sesuai dengan sosok pemimpin-pemimpin yang kita pilih tersebut. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu raya di negara kita. Mari kita pilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita yang baik, yang saleh, yang akan bisa memimpin negara kita ini, yang bisa memberikan kenikmatan dan kesejahteraan dan keadilan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, di ujung khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran sebagaimana yang tertera difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan aba'ukum, pemimpin-pemimpin kamu, senior-senior kamu, bapak-bapak kamu, wa ikhwanakum, saudara-saudara kamu sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman, ketika mereka lebih mencintai kekufuran dari keimanan. Wa may yatawallahum, barang siapa di antara kamu yang melakukan itu, faulaika humudz zalimun, mereka adalah orang-orang zalim. Ini adalah firman Allah yang tegas kepada kita semuanya dalam memilih pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya kita tidak minimal kita tidak ikut dosa yang mereka lakukan. Alangkah besarnya dosa seorang pemimpin ketika mereka tidak melakukan kebaikan-kebaikan atau kezaliman. Alangkah bahagianya kita ketika kita mendapatkan pemimpin-pemimpin, mereka adalah orang baik, mereka adalah orang yang menyebarkan kebaikan-kebaikan dan mementingkan kebutuhan negara dan rakyatnya. Ini adalah sangat berbahagia ketika kita menemukan pemimpin-pemimpin ini, pemimpin tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, kearifan, kesadaran yang baik kepada kita, sehingga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara kita yang tercinta ini, sehingga tercipta doa yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami ke dunia maupun akhirat, dan jauhlah kami dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat dalam khutbah yang singkat ini. Semoga mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah wa inayah min Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.